Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita melakukan aktivitas kita pada akhir pekan ini di firman Tuhan. Dari Yeremia 10 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, inilah kesaksian Yeremia tentang Tuhan dibandingkan dengan berhala-berhala yang lain. Panjang lebar, Yeremia menjelaskan bahwa patung-patung yang dibuat manusia itu tidak berkuasa apa-apa. Bagaimana mungkin buatan tangan manusia itu dapat menolong manusia, sedangkan untuk berpindah tempat saja, manusia itu sendiri yang memindahkan patung-patung tersebut. Bagaimana mungkin patung berhala-berhala dapat mendengar manusia, sedangkan dia terbuat daripada benda mati? Bagaimana mungkin patung berhala-berhala itu dapat mengetahui apa pergumulan dan penderitaan serta keinginan daripada manusia itu? Bukankah itu hasil rekayasa pikiran manusia? Saudara-saudaraku, inilah kesaksian Yeremia. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Dalam realitas hidup hingga saat zaman modern ini, masih saja orang yang terkagum-kagum dengan patung yang besar. Mereka lebih takut dengan itu daripada kepada Tuhan Allah. Masih ada orang-orang yang takut dengan pohon-pohon yang besar, yang dikeramatkan. Kalau kita mungkin bertamasya kepada satu tempat, masih saja ada orang yang sungkan dengan itu. Masih saja orang yang memuja-muja berhala. Ada orang yang mengkultuskan misalnya keris atau pedang dan menganggap bahwa benda mati itu punya kekuatan. Dan berkenaan dengan itu, ada juga pemahaman-pemahaman yang salah dari orang-orang yang tidak mengerti, yang mengatakan bahwa ulos itu adalah berhala. Padahal ulos itu adalah buatan tangan manusia. Bagaimana mungkin ada kekuatan di dalam ulos? Bagaimana mungkin iblis tinggal di dalam ulos? Bukankah itu hasil buatan tangan manusia? Dan pada hari terakhir ini adalah hasil industri. Maka hari ini, saudara-saudaraku, kita diingatkan kembali, tidak ada Tuhan yang hidup seperti Tuhan kita. Dari semua kisah-kisah daripada agama-agama yang ada di dunia, belum ada satu sesembahan mereka yang mati, tetapi kemudian hidup kembali dan naik ke surga. Masih banyak yang harus didoakan, atau yang lain tidak tahu kemana, ada yang mengatakan moksa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sendiri sangat nyata, Dia turun, lahir sebagai manusia, ikut menderita seperti yang dirasakan oleh manusia, mati di kayu salib dan dikuburkan, tetapi mengalahkan kuasa maut dengan bangkit dari kubur itu, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita dengan satu janji, Dia akan datang pada masa Maranatha, masa parousia. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tetapi saya dan seisi rumahku, kami akan tetap menyembah Allah. Kami tidak akan pernah takut terhadap berhala, tidak akan pernah mau menyembah pohon yang besar, tidak akan pernah mengkultuskan keris atau pedang, dan tidak akan pernah takut dengan ulos dan lain sebagainya, karena kuasa Tuhan lebih besar, lebih perkasa daripada itu. Percayalah, sembahlah Tuhan Yesus, hidup makan sejahtera di bumi, dan berakhir dengan hidup yang kekal di surga, di Kanaan yang baru, yaitu di Yerusalem, di Sion. Mari ikut menyembah Tuhan Yesus, dan jangan menyembah berhala-berhala. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas Allah yang perkasa, Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Biarlah Roh Kudus meneguhkan iman percaya kami, hanya menyembah Tuhan saja, dan tidak takut terhadap berhala-berhala, tetapi memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.